Shalom semuanya, bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial menyajikan video kesaksian dan apologet Kristen yang sepasti bersumber dari data-data yang valid sesuai materi yang dibahas. Baik, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang diberi judul Wow guys, semakin banyak bermunculan atau semakin dibangkitkan Tuhan lagi para apologet muda yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, secantik Mikana. Kamu muji diri. Sorry. Ya teman-teman, semakin banyak lagi ya dibangkitkan Tuhan para apologet muda yang cakep-cakep dan cerdas-cerdas dan pintar-pintar untuk membantah tuduhan-tuduhan palsu yang dimana para polemikus berusaha menafsir ayat-ayat Alkitab dengan senak jidatnya, menyerang iman kekristenan demi membenarkan iman mereka. Wow, sungguh aneh saya rasa ya. Untuk membenarkan imannya, kenapa harus menjelek-jelekan Alkitab atau menjelek-jelekan iman Kristen? Tapi puji Tuhan ya, seperti apapun mereka berusaha menjelekkan iman Kristen atau menafsir ayat Alkitab, Tuhan Yesus tetaplah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. Bahkan dialah yang datang di akhir zaman sebagai hakim adil. Ya, bersiap-siap ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat menonton. Semoga melalui video ini Anda akan semakin dikuatkan iman percaya Anda pada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya untuk semua umat manusia yang mau percaya pada Dia dan menerima sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang dicintai. God bless you. Bye. Ya teman-teman, semakin banyak lagi ya dibangkitkan Tuhan para apologet muda yang cakep-cakep dan cerdas-cerdas dan pintar-pintar untuk membantah tuduhan-tuduhan palsu yang dimana para polemikus berusaha menafsir ayat-ayat Alkitab dengan senak jidatnya, menyerang iman kekristenan demi membenarkan iman mereka. Wow, sungguh aneh saya rasa ya. Untuk membenarkan imannya, kenapa harus menjelek-jelekan Alkitab atau menjelek-jelekan iman Kristen? Tapi puji Tuhan ya, seperti apapun mereka berusaha menjelekkan iman Kristen atau menafsir ayat Alkitab, Tuhan Yesus tetaplah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. Bahkan dialah yang datang di akhir zaman sebagai hakim adil. Ya, bersiap-siap ya teman-teman. Dan di sini ada saudara kita yang cakep sekali ya. Dia membantah ya tuduhan-tuduhan dari yang ngaku-ngaku dulu mantan pendeta lah, mantan biarawati lah. Tapi apa kata pemuda ini ya? Kamu itu hanyalah gadungan. Mantan pendeta gadungan, biarawati gadungan katanya. Oke, kita dengarkan dulu ya apa tuduhan para polemikus, dan ada seorang pemuda yang cakep yang sangat pintar dan cerdas untuk membantah tuduhan mereka. Kita dengarkan ya. Ini dia perbedaan mendasar kitab Al-Quran dengan kitab lain menurut mantan biarawati. Al-Quran itu tidak lekang oleh zaman. Sementara kitab-kitab yang lain harus mengalami penyempurnaan, perubahan, diedit. Bahkan ada ayat yang kemudian dianggap oh itu sudah nggak perlu dipakai, sekarang sudah berbeda zamannya. Mohon maaf, seringkali Umi bertanya, bagaimana mungkin ya kalau memang kitab itu bersumber dari wahyu Allah, mengapa harus disempurnakan?
Suatu contoh yang sudah banyak kita ketahui, misalnya saja tentang babi. Ternyata semua nabi pun mengharamkan babi. Tapi ternyata di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7, tahun-tahun yang lampau, di bawah, katakanlah di bawah tahun 60, dinyatakan babi itu haram. Tapi coba cek di dalam kitab yang ada sekarang, Imamat pasal 11 ayat 7, isinya apa? Babi hutan itu haram. Jadi berarti ada sisipan, ada tambahan kata hutan. Jadi apa bedanya babi dengan babi hutan? Mereka katakan kalau babi hutan itu kotor, kalau babi ternak, babi kota itu sudah dikandangin, sudah bersih katanya. Ya tetap aja babi. Kitab itu bersumber dari wahyu Allah, mengapa harus disempurnakan? Maka namanya sendiri. Tapi saya setuju sih, kalau kitab itu wahyu Allah, kenapa harus disempurnakan? Kalau Taurat dan Injil itu wahyu Allah, kenapa ada Al-Quran untuk menyempurnakan? Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi kali ini intinya saja ya. Yang pertama, Alkitab itu bukan kitab atau wahyu Tuhan yang jatuh ke debu dari langit, menggunakan satu bahasa yang sama, dan proses dari awal sampai akhir itu kurang lebih 24 tahun. Sedangkan Alkitab ditulis oleh benar-benar manusia yang mendapatkan wahyu dan hikmat dari Tuhan. Gitu. Di dalam Alkitab terdapat dua bagian. Yang pertama ada Perjanjian Lama, dan kedua Perjanjian Baru. Nah, ini yang seringkali orang nggak tahu dan sok tahu, apalagi mantan pendeta gadungan atau biarawati gadungan yang nggak pernah belajar kitab, tapi sok-sokan ahli kitab. Mengenai apa itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, nanti akan saya buatkan videonya sendiri ya. Untuk Perjanjian Lama sendiri berisikan 39 kitab dan ditulis menggunakan dua bahasa yang berbeda. Pertama Ibrani dan sebagian menggunakan bahasa Aram. Sedangkan Perjanjian Baru berisikan 27 kitab dan ditulis menggunakan bahasa Yunani. Dalam satu Alkitab full dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu ditulis oleh kurang lebih 35 orang yang berbeda, dari latar belakang berbeda, pendidikan, profesi, gaya bahasa, dialek, dan tata cara penulisan yang berbeda-beda. Karena itu, Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia, yaitu bahasa suku, bahasa nasional, bahasa internasional, dan bahkan bahasa yang mengikuti zaman. Karena apa? Alkitab berisikan kuasa dan kabar gembira mengenai Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka kabar gembira ini harus disebarkan ke seluruh umat manusia, seluruh kalangan, baik itu orang tua dan bahkan generasi sekarang, generasi milenial. Begitu ya, paham? Sekian video saya. Terima kasih. Tuhan Yesus bos saya memberkati. Shalom Aleichem. Haleluya ya. Wah, udah cakep, udah tampan, cerdas lagi. Wow ya, haleluya, haleluya. Ya betul sekali ya. Ibu Irene Handono ini taunya hanya Imamat 11 ayat 7. Tolong Bu, baca dong semua Alkitab itu secara komprehensif. Taunya hanya babi lah, yang haram babi lah. Baca dong, itu konteksnya ayat itu untuk siapa ya. Kalau di bahasa aslinya itu kan khajir ya. Khajir itu babi hutan Bu Irene. Tidak ada yang diubah-ubah di situ ya. Ibu yang ignorant tapi menuduh orang Kristen yang ubah-ubah Alkitab. Gimana sih? Jadi Imamat 11 ayat 1 sampai 47 harus kita baca. Ini adalah perintah atau hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel. Baca di Imamat 11 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel, beginilah, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4
yang ada di atas bumi ya, dan ini yang tidak boleh kamu makan. Nah, ini ditujukan khusus untuk Israel, Bu Irene Handono, bukan untuk bangsa lain. Lah, kenapa ibu malah nggak makan babi? Kan hukum Taurat hanya diberikan kepada bangsa Israel. Terus ya, ibu, bukan hanya babi yang dilarang, masih banyak, yaitu unta, pelanduk, kelinci, babi hutan, ikan yang tidak bersisip dan yang bersisik itu tidak boleh dimakan. Ikan-ikan itu, Bu, jangan makan, itu haram. Di dalam hukum Taurat itu haram, nggak boleh dimakan, Bu. Terus burung-burung masih banyak lagi. Jadi bukan cuman babi, Bu. Ini hanya taunya Imamat 11 ayat 7. Itu kan di situ dulu kan babi, sekarang diubah-ubah jadi babi hutan. Beginilah kalau yang pengetahuannya prematur ya, hanya taunya Imamat 11 ayat 7. Tapi nggak membaca semua. Itu bahasa aslinya, Bu, khajir. Khajir itu babi atau babi hutan, itu sama aja, Bu. Nggak ada yang diubah-ubah, Bu. Please deh. Dan terus ibu harus tahu kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel atau melarang makanan-makanan yang haram ini. Harus jelas, Bu. Bukan asal diberikan ini nggak boleh dimakan tapi nggak tahu tujuannya apa. Jadi ibu tahu nggak kenapa itu diharamkan kepada bangsa Israel? Nggak tahu kan? Ibu Irene Handono yang cantik dan mempesona, apakah ibu tahu kenapa Yahweh Elohim melarang bangsa Israel untuk tidak memakan binatang haram sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan? Pastinya ibu tidak tahu, bukan? Karena pengetahuan ibu tentang Alkitab sangat minim sekali dan sangat prematur sekali. Karena hanya comot ayat saja untuk membenarkan iman ibu. Sebab ibu yang ignorant tetapi menuduh orang Kristen yang mengubah-ubah Alkitab. Sungguh miris, Bu. Cantik-cantik kok begitu sih, Bu? Jangan kayak gitulah. Oke, Bu, saya akan kasih tahu ya, apa maksud dan tujuan Tuhan melarang bangsa Israel untuk tidak memakan unta, pelanduk, kelinci, babi hutan, burung, ikan, dan lain sebagainya ya. Oke, yang pertama, yang tercatat di Bilangan 25 ayat 1 dan 2, di mana bangsa Israel terpengaruh menyembah Allah asing akibat perempuan-perempuan Moab atau perempuan-perempuan kafir, dan mereka makan korban sembelihan yang dipersembahkan kepada Allah-Allah asing, dan itu merupakan suatu kejijikan di mata Yahweh Elohim. Jadi Tuhan melarang memakan binatang-binatang yang biasa dimakan oleh bangsa kafir dan yang juga dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, supaya bangsa Israel tidak tercemari oleh karena kekafiran bangsa lain. Ya, yang kedua, yaitu di Imamat 11 ayat 47, untuk membedakan yang najis dan dengan yang tahir. Sebab bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sedangkan bangsa lain adalah bangsa kafir. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, di mana Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat seremonial dan sipil ya, sebab hukum Taurat itu ada 613 hukum dibagi menjadi 3 bagian: hukum moral, hukum seremonial, hukum sipil. Hukum moral berlaku untuk selama-lamanya, hukum seremonial, hukum sipil adalah tipologi atau gambaran tentang Mesias. Tetapi setelah Tuhan Yesus menggenapi, tidak ada lagi yang najis atau tidak najis. Semua kita telah disucikan oleh darah Kristus. Ya, Tuhan Yesus telah merubuhkan tembok pemisah, telah membatalkan hukum Taurat yaitu perseteruan, sehingga tidak ada lagi bangsa kafir dan non kafir. Semua kita imamat yang rajani di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yang tadinya kita tidak termasuk kewargaan Israel, tetapi melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, kita termasuk kewargaan Israel secara rohani. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu Yohanes 4 ayat 22, dan melalui bangsa Yahudi kita mengenal Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, di mana Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri, Ibu Irene. Seperti itu ya. Dan kemudian yang najis dan
yang haram itu, Bu, apa yang diucapkan untuk menyakiti hati orang lain. Nah, di mana Ibu Irene yang cantik dan mempesona ini sering menyakiti hati umat Kristen, di mana dia dengan senang jidatnya menafsir ayat-ayat Alkitab menyerang iman kekristenan. Itulah yang haram, Bu, dan itu yang sering Ibu lakukan. Dan apa yang masuk ke dalam mulut, makanan yang masuk ke dalam mulut itu nggak haram, Bu, itu nggak najis, itu akan dimasukkan ke dalam jambat, itu kata Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang haram itu adalah menghina, menghujat, mengucapkan kata-kata kotor. Nah, Ibu sering menghujat kekristenan, itulah yang najis dan haram, Bu, ya. Bertobat, Bu, bertobat selagi masih ada waktu, ya. Saya doakan semoga Ibu Irene yang cantik dan mempesona bertobat, ya. Di sini teman-teman, kita akan menjawab tuduhan Om Benedictus, di mana dia ngaku-ngaku dulu pernah Kristen, padahal Kristen odong-odong. Saksikan sampai habis ya teman-teman, karena ini penting buat kita. Mau kau sorry Om Ben? Yuk tangkap yang ada. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Yuk Om Ben, belajar lagi. Aduh kamu itu mah ketinggalan kelas terus. Masih 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kapan majunya kamu ini Om Ben? 1 kali 1 kali 1 berapa Om Ben? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budun ma a'badtum wa la antum a'budun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adim. Amin. Oke, aduh, jadi keinget zaman SD ya. Guru zaman TK SD baca surat ini waktu juz amma ya. Guru agama Islamnya waktu itu namanya Bu Siti Fatimah. Waduh, nostalgia dikit nih. Nah, oke, apa maksudnya si ayat ini ya? Cuma saya suka. Jangan Mas, itu kurang Mas. Ada 6 ayat kan surat Al-Kafirun. Ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Saya sebagai pecinta toleransi, Indonesia dekat dengan orang NU juga. Baik, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku dan bagimu agamamu dan bagiku agamaku gitu ya. Nah, permasalahannya ini tadi kan ini Masnya komen di video saya tentang yang Umi itu ya, tentang bahasa kafir katanya. Nah, Mas, pelajari asbabun nusulnya Mas. Asbabun nusulnya ayat ini kan buat siapa? Buat kaum Quraisy kan, ditujukan buat kaum Quraisy. Jadinya apa? Orang Kristen bukan kafir, kita orang beriman. Aduh, kepotong dikit karena baterainya habis. Oke, Kristen bukan kafir Mas. Ayat surat Al-Kafirun itu ditujukan pada kaum kafir Quraisy karena mengajak Nabi Muhammad buat nyembah berhala. Kristen tidak nyembah berhala, tidak nyembah batu, tidak nyembah pohon. Kita nyembah Tuhan Allah. Kristen bukan kafir Mas. Apalagi di Quran surat Al-Maidah ayat 46 dikatakan bahwa Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya Mas. Jadi gimana bisa orang Kristen kafir kok kalau disebut Injil ada cahaya terang gitu loh. Injil terang itu apa? Yang di dalam Injil itu ada apa? Ternyata ada Yesus. Menurut Yohanes 8:12 katakan akulah terang dunia Mas. Dan juga di surat Al-Ankabut ayat 56 dikatakan janganlah kamu mendebat orang ahli kitab karena kita bukan orang kafir gitu ya Mas. Salam cerdas, tak mengajar dan bukan menghajar. God bless you. Menarik sekali perjanjian Allah siapa yang buat? Nah, gue tertarik untuk menjawab ini karena apa? Karena kebanyakan turis sok tahu, banyak turis sok tahu tentang perjanjian lama dalam Alkitab gitu ya. Nah, kenapa gue sebut turis? Kenapa? Karena turis itu cuma dengar-dengar doang tapi nggak tahu datanya, sejarahnya gimana, nggak tahu penduduk lokal itu gimana. Jadi sok tahu gitu ya. Turis sok tahu gitu ya. Nah, penulisnya siapa? Jadi perjanjian lama itu terdiri dalam 39 kitab kalau di Protestan ya. Nah, apa aja kan gue kasih gambarnya.
Nah, jadi inilah pembagian kitab di perjanjian lama gitu ya. Ada 4 bagian besar, secara itu detailnya 5. Kenapa 5 nanti gue jelasin. Yang pertama adalah Pentatuk, kedua sejarah, puisi dan hikmat, yang keempat para nabi gitu ya. Nah, kitab Pentatuk atau yang kita sebut dengan Taurat atau Tanah itu terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, ini yang ditulis oleh Musa gitu ya. Jadi jangan ada turis soto yang bilang, aduh perjanjian lama itu kitab seluruhnya Taurat dan Zabur. Padahal enggak guys, itu turis sotoy. Pentatuk Tanah itu ditulis oleh Musa gitu ya. Ada 5 kitab, bukan 1 kitab. Kitab sejarah itu ada macam-macam, ada Yosua, Hakim-Hakim, itu berisi tentang kitab sejarah Israel dan juga tentang perjalanan Tuhan, pemimpinan Tuhan dalam kerajaan Israel gitu ya. Juga ada puisi dan hikmat atau nyanyian, ada Ayub atau Mazmur. Nah, Mazmur yang biasa dikenal dengan Zabur, ditulis oleh Daud, itu dalam puisi dan hikmat gitu ya. Jadi banyak guys penulisnya, dan macam-macam. Dan para nabi itu dibedakan jadi para nabi besar dan nabi kecil. Jadi secara garis besar ada 5 bagian kitab perjanjian lama gitu ya. Oke. Nah begitu ya, jadi penulisnya itu banyak banget. Penulis perjanjian lama itu bukan cuma Musa dan juga bukan cuma Daud, tapi banyak. Ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Zakaria, selalu juga Musa, Ayub bahkan. Aduh. Jadi makanya gua aduh. Turis asing nih sotoy kadang-kadang itu ya. Jadi banyak, bukan cuma kitab Taurat dan Zabur aja gitu ya. Oke, gitu aja. Video dari gua, tetap mengajar dan bukan menghajar. Salam cerdas, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Mengapa mualaf? Mengapa dengan mualaf? Kenapa orang-orang Kristen menjadi mualaf? Ternyata salah satu hal yang sering menjadi bahan alasan adalah karena mereka tidak memahami tentang Trinitas. Tuh kan, salah paham lagi kan Pak D kan. Maksudnya firman itu telah menjadi manusia, yaitu firman atau perkataan Allah ini yang sudah disampaikan di perjanjian lama, yaitu Immanuel, itu sudah terlahir di perjanjian baru, yaitu Immanuel atau Yesus itu. Jadi bukan firman ini adalah Yesus. Jadi ya kalau menurut logika, masa Yesus disebar-sebarkan gitu kan. Firman itu harus disebarkan, ya kan? Lalu mana ayat yang merujuk bahwa Bible ini menjelaskan tentang Trinitas atau Yesus menjelaskan tentang Trinitas? Yesus itu berdoa, dia itu beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kepada Yahweh. Nah, itu merujuk bahwa Yesus itu sebenarnya sudah bukan Tuhan, tapi seorang hamba yang menuhankan Tuhan, gitu. Karena seluruh Bible itu menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Itu juga tertulis di 1 Timotius 2 ayat 5 itu. Tuhan itu Esa juga dia sebagai perantara, yaitu manusia, Yesus Kristus. Kalau nggak percaya, cari aja. Bahkan loh, nabi-nabi lain juga berkata bahwa Tuhan itu Esa satu. Seperti perkataan Musa, bahwa Musa berkata, hei bangsa Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa satu. Bahkan Yesaya juga diberi firman oleh Allah, tiada Tuhan selain aku, tiada Tuhan selain Allah, qul huwallahu ahad. Lalu di Galatia 3 ayat 20, yaitu seorang perantara itu tiganya satu saja. Jadi nabi itu banyak bro, jadi profet itu banyak. Terus dia juga menjelaskan Allah itu hanya satu bro. Dan yang terpoin adalah di Yohanes 17 ayat 3. Udah jelas banget kata-katanya. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitulah engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dua pribadi yang diceritakan di dalam satu paragraf. Yang satu mengenalkan Allah, yaitu Tuhan yang benar-benar Tuhan, dan menceritakan orang yang kedua, yaitu Yesus Kristus ini adalah orang utusan. Ini bukan Trinitas, tapi menjelaskan tentang dua pribadi yang berbeda, yaitu Tuhan dan utusan. Terus Anda sebagai seorang pengamat mualaf ngapain aja gitu? Mainlah ke rumahku, yuk ngopi-ngopi. Maaf bro, saya mau tanya sama kamu, apakah kamu lahir prematur sehingga pengetahuanmu tentang Alkitab selalu prematur? Harap maklum, dia memang stupidnya sudah keterlaluan. Baiklah saudaraku yang stupid, yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini, saya akan kasih tahu sama kamu supaya kamu pintar, bahwa kata firman yang tertulis dalam Alkitab bukan hanya sekedar ucapan atau perkataan. Di dalam bahasa Yunani sangat banyak macam firman, yaitu logos, legei, remata, eipen, dan lain sebagainya. Nah, Yesus adalah sang firman Elohim, bukan hanya sekedar ucapan atau perkataan. Sebab Yohanes 1 ayat 1 firman di situ adalah logos yang artinya hikmat, daya cipta atau kemahakuasaan Elohim itu sendiri. Sebab keesaan Elohim atau Allah itu bukan membicarakan tentang jumlah, tetapi keesaannya ialah roh dan firman. Sebab Elohim itu adalah roh dan firman. Allah tanpa roh adalah Allah yang mati, sebab roh adalah sumber segala kehidupan. Dan Allah tanpa firman adalah Allah yang cacat, sebab Allah menciptakan segala sesuatu adalah dengan firman-Nya. Jadi Yesus adalah sang firman Elohim itu sendiri, di mana firman itu adalah Elohim itu sendiri.
Jadi Yesuslah pencipta segala sesuatu baik di surga maupun di bumi. Dan Yesus adalah Allah yang maha kuasa karena dialah sang pencipta. Kau katakan Yesus berdoa maka dia bukanlah Tuhan. Tunggu dulu kawan. Kamu harus paham tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang pertama, untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal bahagia dalam kemuliaannya. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus hidup seperti Yesus ketika datang ke dunia, bukan seperti Adam dan Hawa yang memberontak, yang ingin juga menjadi seperti Allah. Jadi Yesus memberikan kita teladan supaya kita tekun berdoa, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya tidak bisa disesatkan oleh iblis seperti iblis menyesatkan Adam dan Hawa. Saudaraku, sebenarnya Yesus tanpa mengaku Allah pun perbuatannya sudah menunjukkan dia adalah Allah itu sendiri. Sebab Tuhan-Tuhan palsu tidak akan mungkin bisa membangkitkan, karena itu tidak bisa dilakukan oleh Tuhan palsu selain oleh Tuhan Elohim itu sendiri. Siapakah dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus dengan mudah membangkitkan Lazarus yang telah mati membusuk 4 hari. Yesus Kristus dengan mudah membangkitkan banyak anak muda, karena Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Ulangan 32 ayat 39, di situ tertulis bahwa Yahweh adalah yang mematikan dan menghidupkan, yang meremukkan dan yang menyembuhkan. Nah, Yesuslah Yahweh itu sendiri, dia yang telah mematikan dan menghidupkan, dia yang telah meremukkan dan menyembuhkan. Terpuji bahwa Bible ini menjelaskan tentang Trinitas, atau Yesus menjelaskan tentang Trinitas. Yuk Om Ben, belajar sama saya ya, biar kamu pintar, biar jangan stupid lagi karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Jangan marah loh Om Ben, saya kan cuma ngasih tahu. Oke Om Ben, di mana Tuhan Yesus mengajarkan Trinitas? Tapi Om Ben harus tahu dulu, Trinitas itu ada juga di dalam dirimu, karena manusia ini mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Itulah Trinitas manusia. Bahwa kita mempunyai Trinitas juga ya, tubuh, jiwa, dan roh. Bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan, karena manusia yang sempurna itu mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Sudah paham Om Ben? Baik, di mana tubuh, jiwa, dan roh ini adalah satu, bukan tiga. Kamu bukan tiga kan Om Ben? Satu kan? Kok jadi ketawa pula aku? Ya, jadi begini Om Ben, Tuhan Yesus itu mengajarkan Trinitas di dalam Alkitab ya, di mana seperti yang tertulis di Matius 28 ayat 19, supaya semua bangsa dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah satu. Itulah keesaan Elohim, bahwa Elohim itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Kemudian di Yohanes 14 ayat 1 sampai 31, Yohanes 16 ayat 4 sampai 15, itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang Trinitas, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah satu. Sebab Yesus adalah Sang Firman Bapa, dan Bapa menyatakan dirinya melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus ya. Yesus dan Bapa adalah satu. Om Ben, tahu nggak ketika Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah satu di Yohanes 10 ayat 30, apa reaksi orang Yahudi? Orang Yahudi mau melempari Yesus pakai batu. Karena apa? Kamu harus tahu tradisi Yahudi. Sebab menyatakan Yesus dan Bapa, sebab menyatakan aku dan Bapa adalah satu, artinya dia adalah Allah itu sendiri. Makanya orang Yahudi mau melempari ya, sebab Yesus dan Bapa adalah satu, artinya Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia di situ adalah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu, karena memang hanya Yahweh lah yang bisa menyelesaikan segala dosa kita. Ingat saudaraku ya, Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Karena Tuhan-Tuhan palsu, Allah-Allah palsu tidak akan bisa membangkitkan orang mati. Yesus memberikan kuasa itu kepada Nabi Musa, Nabi Elia, Rasul Petrus, Rasul Paulus. Mereka bisa melakukan mujizat karena Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada mereka, sebab Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhannya beda, kitabnya beda, ajarannya beda, surganya beda. Daripada bahas jauh-jauh tentang surga, itu perbaikilah dirimu sendiri, perbaikilah sikap, akhlak, ibadah, dan lain-lain. Jadi setidaknya itu memantaskan diri untuk berada di dalam surga.
Dan apalagi kalau kamu bilang surga kita itu berbeda. Nah, ibarat nih ya, bumi saja diciptakan satu, itu untuk kita semuanya. Jika saja surga itu lebih dari satu, mengapa bumi diciptakan hanya satu? Kan planetnya Allah itu kan banyak banget kan ya, galaksinya bahkan bermiliar-miliar. Dan jika surga diciptakan lebih dari satu, mengapa semua makhluk yang namanya manusia itu diciptakan di dalam satu bumi? Kenapa kok nggak dibeda-bedain aja? Kan planet kan banyak banget, miliaran loh, bahkan triliunan loh. Dan kenapa yang namanya bumi itu cuma satu? Ini parah nih. Itu kalau surganya beda ya. Jadi diibaratkan itu saja, gampang kan? Lalu jika yang nyiptain kita itu lebih dari satu, kenapa kok berkumpul semua di satu bumi? Kenapa kok nggak di Pluto, di Mars, dan planet-planet lain? Kenapa? Ya pokoknya itu jangan mikirin surga dulu lah. Kamu tuh pantas nggak di surga, kayak gitu. Soalnya malaikat kan juga nggak akan mau ngelihat perempuan yang kelihatan auratnya. Jadi pantaskanlah dirimu di surga dahulu. Seperti itu. Setidaknya itu memantaskan diri untuk berada di dalam surga. Dan apalagi kalau kamu bilang surga kita itu berbeda. Halo Mbak, saya tidak pantas Mbak masuk ke sorga. Makanya saya butuh Tuhan, karena saya orang berdosa. Saya butuh penebus supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita baca Yesaya pasal 43 ayat 1. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, dan membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya, Allah Israel itulah juru selamat kita, ialah penebus kita, teman-teman. Kita bisa baca juga ya, Yesaya pasal 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Allah yang benar itu yang menyelamatkan. Ya, bukan menyesatkan. Karena Allah yang benar itu tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Neraka diciptakan hanya untuk iblis, ialah Lucifer, malaikat sepertiga yang jatuh ke dalam dosa. Ya, teman-teman. Yesus berfirman pada Matius pasal 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oleh darah Kristus, ya teman-teman, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang harusnya kita menuju maut, karena upah dosa adalah maut. Dan ingat teman-teman, semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam sorga kecuali Dia yang datang dari sorga, membawa kita kepada sorga dan menebus kita dari jurang maut. Karena Yesus berkata, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan Yesus rebut dari neraka, teman-teman. Supaya apa, teman-teman ya? Supaya kita diselamatkan oleh darahnya yang kudus. Karena manusia harusnya, teman-teman ya, mati binasa di dalam api kekal dan ulatnya tidak akan mati, ya teman-teman ya. Jadi jangan salah memilih ajaran, karena ingat, ajaran yang benar tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia, tetapi Allah yang benar itu menyelamatkan, bukan menyesatkan. Salam sadar dan lain-lain. Jadi setidaknya itu memantaskan diri untuk berada di dalam surga. Dan apalagi kalau kamu bilang surga kita itu berbeda. Masa sih malaikat malu melihat aku? Ya, mungkin malaikat lebih malu melihat penduduk surga berhubungan dengan 72 bidadari. Itu lebih malu. Ya, tapi tidak apa-apa. Kan saya sudah jelaskan ya, ajaran kita itu berbeda. Islam dan Kristen itu tidak bisa dipersatukan. Pengajarannya beda, ya, kitabnya beda, Tuhannya beda, surganya beda. Jadi, semua itu mengklaim bahwa ajarannya yang paling benar. Tetapi memang hanya satu jalan kebenaran. Kalau kamu menemukan jalan kebenaran, maka kamu akan hidup. Di kerudung atau tidak pun, itu tidak masalah. Karena yang lebih utama itu adalah iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus. Ayo teman-teman ya, kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel,
Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan melihat hati kita, ya. Orang jahat pun bisa berpakaian syar'i, tetapi hatinya tidak. Hanya Tuhan yang tahu, ya. Jadi ajaran Kristen itu tidak pernah mengajarkan bagaimana cara berpakaian, tetapi Tuhan itu melihat iman. Tetapi untuk anak-anak Tuhan juga jangan terlena, ya, karena memang iman kita itu berbeda dengan iman sebelah, ya. Tetapi ingat, kita juga harus berpakaian rapi, jangan terbuka, ya teman-teman, supaya Tuhan dipermuliakan di dalam kita. Ayo kita baca yuk 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Demikianlah juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara apapun, pakaian yang mahal-mahal. Jadi kesederhanaan dan sopan santun itu juga yang utama. Dan Tuhan juga melihat perbuatan kita, karena kalau perbuatan kita baik, Bapa yang di surga dipermuliakan di dalam kita. Amin. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya di sini akan membahas firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Pada Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus berfirman, "Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa dari segala dusta." Ya, jelas sekali iblis itu pembunuh yang menginginkan manusia binasa dari sejak semula di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena lebih mendengar bisikan iblis. Niat jahatnya sampai sekarang, teman-teman, ya, karena iblis itu pembunuh. Makanya tinggalkan ajaran yang mengajarkan kalian untuk menghalalkan darah. Saya yakin itu tidak berasal dari Allah, karena Allah kita itu kasih, bukan pembunuh. Karena hanya iblislah pembunuh. Tinggalkan ya ajaran yang mengajarkan menghalalkan darah orang lain. Tinggalkan, teman-teman, sebelum terlambat. Allah yang benar itu kan cuma satu nih, teman-teman, ya. Karena kalau ilah-ilah lain itu ilah-ilah palsu, ya teman-teman, ya. Jadi begini, teman-teman, Allah itu kan kasih, tentu ia akan mengajarkan kasih. Contohnya, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya teman-teman, ya. Pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Akan tetapi dia yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan. Artinya, teman-teman, bila mana ada ajaran yang menyuruh, ya, pengikutnya untuk membenci orang lain yang tidak sepaham, itu adalah ajaran dari kegelapan. Makanya Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Jangan sampai terlambat. Tinggalkan ajaran intoleran, tinggalkan ajaran yang menghalalkan darah, dan tinggalkan ajaran yang memperbolehkan memerangi yang tidak sepaham. Ya, teman-teman, salam murtadin. Haleluya, amin. Yang mengajarkan di surga ada kawin mengawinkan atau seks dengan perempuan-perempuan cantik. Tetapi ajaran yang benar tidak pernah mengajarkan demikian. Oh alah, nggak ada toh. Aku kira ada. Karena di Wahyu 19 ayat 7 itu berkata, "Marilah kita bersuka cita, kita bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba itu telah tiba dan pengantinnya sudah siap sedia." Itu dikatakan loh di Wahyu 19 ayat 7 gitu. Jadi kalau perkawinan di surga nggak ada, berarti ayat ini bohong dong. Oh iya, jangan lupa ya follow akun kedua saya, Om Benedictus, gitu ya. Semoga bermanfaat. Akan Dia, karena hari perkawinan anak domba itu telah tiba dan pengantinnya sudah siap sedia. Itu dikatakan loh di Wahyu 19 ayat 7 gitu. Jadi kalau perkawinan di surga nggak ada, berarti ayat ini bohong dong. Lagi-lagi Bapak Takia ini mengutip ayat Alkitab dengan sembarangan, teman-teman.
Dia mengutip Wahyu pasal 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya adalah gereja. Kita semua pengikutnya adalah pengantinnya. Yesus adalah mempelai, laki-laki. Jangan ditafsir secara harafiah. Ini adalah perumpamaan. Ini adalah penglihatan pengangkatan gereja, teman-teman ya. Ayat ini ayat favorit saya, teman-teman. Jadi, ini adalah bukti bahwa Yesus akan datang, akan menjemput, ya, akan mengangkat anak-anaknya. Yesus berkata, aku akan pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ayat ini penguat, teman-teman ya. Jadi, otak kamu itu jangan kawin-kawin terus. Ya, beda teman-teman. Ya, jelas Yesus mengatakan di surga tidak ada kawin mengawinkan. Sesat. Ya, mungkin kamu ini berpikir di surga itu ada kawin mengawinkan gitu ya. Kan itu kan surga kamu ya. Ada 72 bidadari, berdada montok ya, bermata jeli. Mungkin ya pikirannya, mungkin teman-teman ini pikiran dia gini. Kalau malam yang satunya mijitin gitu kan, yang satunya nyiapin teh gitu kali ya. Aduh, pikirannya udah kemana-mana. Makanya, ya kamu menafsirkan ayat ini dengan sembarangan, menurut kehendak kamu. Terus yang 70-nya kemana? Gitu loh, kamu harus mikir yang 70-nya kemana. Kalau yang satunya mijitin, yang satunya buatin teh, yang 70-nya kemana? Tolong ya, jangan pernah memasukkan ajaran Islam dengan ajaran Kristen tuh memang sangat jelas berbeda, teman-teman ya. Tuhannya beda, kitabnya beda, ajarannya beda, surganya beda. Jadi saya tegas sekali di sini teman-teman ya. Wahyu pasal 19 ayat 7 itu bukan semata-mata perkawinan seperti Om Benedict dengan 72 bidadari, enggak. Yesus adalah pengantin, ya. Yesus adalah mempelai, kita adalah pengantinnya, ialah gereja, pengikut-pengikutnya yang akan diangkat oleh Kristus. Ini ayat favorit saya teman-teman ya. Tetapi meskipun Om ini baca Alkitab, dia tidak akan melihat terang Injil karena sudah tertutup. Ya, tanpa Roh Kudus itu tidak mampu memahami firman Tuhan. Ya, justru yang diajarkan itu jangan Alkitab terus, malah banyak orang-orang yang tadi dari Islam masuk Kristen karena baca-baca Alkitab. Contohnya saya nggak sengaja baca Matius 28 ayat 18-20. Akhirnya saya tobat loh. Karena firman Tuhan itu luar biasa, penuh kuasa. Ya, amin. Muliakan dia, karena hari perkawinan anak domba itu telah tiba. Om, lucu kali lah lihat videomu, antara ingin ketawa tapi kasihan. Pemahaman Alkitabnya itu loh, nol. Dulu zaman Katolik pernah berangkat gereja nggak sih? Pernah baca Alkitab? Ngawur semua, salah bacanya aja sudah. Ada. Tapi mukanya itu lucu, serius banget. Gede. Umatmu lu yang nggak tahu apa-apa, semangat lanjut kasih paham padahal no. Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja cara bacanya masih salah, mau sok-sokan pakai Wahyu, aduh tambah plonga-plongo, aduh. Om, semangat Om, belajar lagi Om, kasih paham Om, bongkar semua. Terima kasih Tuhan Yesus, bos saya memberkati. Shalom alaikum. Inilah alasan masuk akal Ustadz mantan pendeta memilih Islam sebagai agama. Betul, saya pengikut Yesus. Saya masuk Islam karena saya cinta Yesus. Puncak dari mencintai Yesus atau Nabi Isa adalah menyembah yang disembah Yesus, beribadah kepada yang diibadahi Yesus. Itu puncak seorang Nasrani harusnya. Puncaknya Anda menyembah, beribadah kepada yang disembah Yesus, ibunya dan murid-muridnya. Jadi ahli kitab yang hari ini beda sama ahli kitab zaman dulu, Pak. Zamannya Yesus, kitab Injil itu tauhid. Ajaran Yesus yang utama dan terutama itu ada di Alkitab, ada di Injil. Ya Yesus, apa hukum yang utama dan terutama? Jawab Yesus, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. La takafurun, tidakkah engkau berpikir disuruh pakai akal budi? Itu tauhid yang diajarkan, sekarang diselewengkan menjadi kasih. Puncak dari mencintai Yesus atau Nabi Isa adalah menyembah yang disembah Yesus, beribadah. Puncak dari mencintai Yesus atau Nabi Isa adalah menyembah yang Yesus sembah. Cuaks. Masalahnya gini, Tuhan yang dimaksud Yesus adalah Yahweh, Adonai, Elohim,
Di sana ada nggak salah satunya dari ini? Dari 99 nama ada nggak Yahweh? Ada nggak Adonai? Ada nggak Elohim? Nggak ada kan? Berarti yang dimaksud ini beda. Kristen gadungan ini, nggak pernah belajar Alkitab. Dan di dalam Alkitab, Yesus itu dibaptis sih. Kalau Yesus dan Nabi Isa yang dimaksud ini sama, berarti sana harusnya baptis juga dong. Dan terakhir, saya kasih penekanan, Kristen sama Nasrani itu beda ya. Nasrani bukan Kristen, Kristen bukan Nasrani, jadi jangan sama-samakan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus, bos saya memberkati. Shalom Aleichem. Entah kenapa umat Laron benci sekali dengan yang namanya Paulus ya. Tahu Laron yang suka gerombolan cari cahaya, padahal cahayanya hanyalah pantulan air di dalam ember yang artinya maut. Ada. Padahal jelas-jelas Paulus adalah rasul yang dipilih Tuhan secara langsung. Baiklah, agar dia tidak terfitnah-fitnah terus, kali ini saya akan menceritakan kisah hidupnya. Yang pertama mengenai latar belakang. Saulus atau yang kita kenal sebagai Paulus adalah murni orang Yahudi, namun memiliki status warga negara Romawi. Ini dikarenakan ia lahir di daerah Tarsus, daerah Kilikia, yang merupakan daerah kerajaan Romawi saat itu. Jadi dia memiliki dui kewarganegaraan. Itu kenapa dia mempunyai dua nama. Nama Yahudinya adalah Saulus atau Saul, dan nama Yunaninya yaitu Paulus. Keluarganya adalah golongan Farisi, yang dimana kita tahu ini adalah golongan paling keras di dalam agama Yahudi. Paulus memiliki gelar rabi sama seperti Tuhan Yesus. Gelar ini tidaklah mudah, diperlukan pendidikan mengenai keimaman dan ahli Taurat hingga usia 30 tahun untuk mendapatkannya, dan juga biaya yang terbilang tidak sedikit. Untuk Paulus sendiri, dia dididik secara langsung di bawah pimpinan Rabban Gamaliel, guru besar yang sangat dihormati dan sangat segani dalam kalangan Yahudi. Dan Rabban Gamaliel merupakan anggota Sanhedrin. Bisa dibilang Paulus merupakan keluarga ekonomi berada ya, karena dia belajar Taurat di perguruan yang elit. Itu kenapa dalam Kisah Rasul 22 ayat 3 dia dengan sangat bangga menyebutkan nama Rabban Gamaliel. Yang kedua mengenai pelayanannya. Sebelum bertobat, dia adalah seorang teroris, orang yang sangat membenci dan berusaha membunuh semua pengikut Kristus. Dia meminta surat tugas langsung dari imam besar untuk menangkap siapa saja yang mengikuti jalannya Yesus. Namun suatu ketika dalam perjalanannya, tiba-tiba saja ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Paulus pun rebah. Dari cahaya itu terdengar suara yang berkata, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus pun menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Pasca perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, Paulus pun mengubah hidupnya 180 derajat, mengabdikan dirinya untuk mengabarkan Injil Kristus. Paulus pun tidak nyelonong begitu saja menjadi seorang rasul. Dia juga bertemu dengan murid langsung dari Tuhan Yesus, di mana mereka saling berdiskusi mengenai Injil Kristus, yang kemudian Paulus dan 3 murid Yesus berjabat tangan sebagai tanda persekutuan dalam satu misi yang sama, yaitu memberitakan Injil ke bangsa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Petrus ke bangsa Yahudi, dan dia sepenuhnya menggunakan nama Paulus untuk pelayanannya ke bangsa non-Yahudi. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus bersaya memberkati. Shalom Aleichem.